Lagi-lagi, mumpung masih di Sumbawa, semua harus dieksplor. Ini saya happy banget akhirnya berkesempatan untuk mengikuti proses pembuatan langsung roti paling lembut yang pernah saya coba, roti Soro. Caranya masih tradisional, pas saya sampai langsung salvok dengan oven unik terbuat dari tungku tanah liat. Ibu, ini semakin lama diuleni nggak apa-apa? Nggak bikin rotinya kempes? Apa nanti kalau efeknya? Makin lembut ini. Oh, makin dinginnya makin lembut ya? Makin Oh, bagus itu. iya, ini di tangan aja lembut. Resep roti Soro udah ada turun-temurun nih. Sampai sekarang masih dijaga cara pembuatannya, makanya rasanya tetap khas dari dulu. Apalagi hanya satu tempat ini aja yang masih produksi roti Soro. Dari tadi saya nggak sadar nih Bu, keasikan nguleni, bahkan Ibu Mariati ini udah bikin 2 loyang yang dari daun pisang kayak gini. Saya mau ikutan deh Bu, minta satu lagi daunnya. Ini ya. Daun pisangnya diolesin minyak dulu biar nanti adonannya nggak nempel, Tinggal di sini. sekaligus bikin aroma makin wangi pas dipanggang. Ini saya baru tahu ternyata ada satu tips supaya bentuk bulatannya itu rapi. Ini kalau saya lihat-lihat mirip sama pembuatan bakso ya, dipencet kayak gini. Nah, jadi rapi. Kalau udah dibentuk, belum langsung dipanggang ya. Adonan dijemur dulu sampai mengembang. Dia salah satu rahasia supaya rotinya bisa empuk itu dijemur dulu sampai mengembang. Ini ditutup supaya nggak ini ya, kena Kan debu. Ada juga yang sudah ngembang. Bisa Oh, dibakar, iya. ini yang tadi. Iya, sudah Oh. dibakar sudah bisa dibakar. Iya, iya. Ini kelihatan banget ya perbedaannya. Ini yang baru dijemur, ini yang sudah ngembang nih. Berarti yang ngembang bisa langsung dipanggang ya? Iya. Saya bawa ya. Iya. Saya yang ini kan. Oke. Ke sana ya, Bu. Nah, sekarang baru masuk tahap paling seru nih. Roti Soronya dipanggang pakai tungku tradisional. Permisi, Bu, mau manggang. Ini tinggal disimpan di atas saja. Iya. Yang sini ya? Ini ya. Panas. Wah. Ini yang bawah ini nggak ada apinya tapi bara sih, jadi panas sekali. Dan di sini sistemnya pun juga dipanggang pakai api atas bawah ya, Bu. Jadi ini makanya tutupnya itu dibakar dulu supaya panas. Untuk sistem memanggangnya ini pakai api atas bawah. Nah, api atasnya ini pakai tutup yang dibuat dari tanah liat dan dibakar dulu. Jadi panasnya terperangkap di dalam. Satu lagi dibakar ya? Wah, tutupnya berat. Yap, tutup tungkunya ini nggak boleh dingin nih. Jadi harus sering diganti sama yang masih panas biar suhu di dalam tungku tetap stabil. Jadi rotinya matang merata dan empuk deh. Udah matang ya, Bu? Iya, udah. Langsung tarik ya? Hati-hati yang panas. Oh iya. Wah, akhirnya mateng juga dan ini butuh waktu cuman kurang lebih 5 menit aja. Cepet ya, Bu? Iya. Wah, ini mumpung masih hangat, Kak. Langsung diolesin ya. Pas masih panas gini langsung diolesin mentega biar makin harum, makin gurih dan kelihatannya makin menggoda. Wah, terima kasih. Ini dia roti Soro yang masih hangat. Mungkin ini ya bedanya roti yang dipanggang secara tradisional sama yang di oven. Kalau yang ini tuh masih ada aroma smoky-nya, rasanya pun juga. Dan ini mungkin karena alasnya pakai daun pisang ya, Kak. Jadi lebih harum aromanya. Oke, mission complete untuk cobain roti Soro yang fresh dan masih anget. Saya jadi tahu kenapa banyak yang datang jauh-jauh untuk cobain roti Soro kayak saya ini. Sumbawa emang gak ada habisnya buat dijelajahi ya. Sekarang saya mau ketemu sama ikon lautnya nih. Yap, hiu paus Teluk Saleh. Menyelam bareng hiu paus yang ukurannya berkali-kali lipat dari badan saya. Wah, yang kayak gini sih susah dilupain. Saya menyelam ditemani Kak Ririn dan wisatawan lain yang diving di sini. By the way, namanya emang hiu paus, tapi plot twistnya dia itu hiu.
Dikasih julukan paus karena ukurannya yang gede kayak paus. Tenang aja, makanannya bukan manusia, tapi plankton dan ikan-ikan kecil. Wah, seru nih. Jadi bukan cuma lihat aja, saya juga jadi tahu cara peneliti mendata hiu paus. Langsung keluarin skill menyelam ya. Dan langsung gabung sama mereka yang udah well prepare bawa catatan untuk ngedata. Saya baru tahu ternyata nggak mungkin ngukur semuanya ya, karena mereka besar sekali. Jadi yang diukur itu salah satunya adalah kalvin ya. Ada yang bertugas mengukur, dan ada juga yang khusus foto identitas hiu paus. Nah, barusan kita turun untuk mendekati salah satu hiu paus yang ada di sini. Itu untuk apa Kak bawa kamera? Kamera ini untuk foto ID hiu pausnya. Para peneliti ini bakal keliling dari satu bagan ke bagan lain. Soalnya hiu paus paling sering muncul di sekitar bagan nelayan. Karena teman-teman ini pendataannya belum selesai dan banyak bagan lagi yang harus didatengin. Nah, saya masih belum puas nih renang di sini. Jadi saya mau tinggal di sini dulu aja. Oke. Semangat ya Kak, hati-hati. Oke, terima kasih. Kalau nggak bisa renang atau menyelam, santai di atas kano, kayaknya asik juga. Wih, sedekat ini loh. Kano transparan ini cocok banget sih bagi yang takut atau kurang bisa menyelam tapi tetap mau menikmati dan melihat hiu paus dari dekat. Jadinya kayak gini nih. Dan ini aman ya karena meskipun nggak ada dayungnya tapi dipegangin pakai tali. Jadi kita nggak mungkin hanyut. Jujur, vibes-nya itu yang bikin merinding sekaligus takjub. Belum lagi pemandangannya, gak main-main, di belakang berdiri gagah Gunung Tambora. Kombinasi laut dan gunungnya benar-benar bikin susah move on dari Teluk Saleh. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Sumbawa nggak cuma kaya alamnya aja, tapi juga punya banyak makanan khas yang wajib dicoba. Kalau habis main air itu pasti bawaannya lapar dan saya lagi pengen makan makanan khas Sumbawa. Makanya sekarang lagi diajarin untuk bikin sepat sama apa Kak namanya? Singang. Sepat dan singang. Ini diajarin sama Kak Urba dan Bi Nanang. Sepat dan singang ini termasuk masakan khas yang populer di Sumbawa. Yang satu segar tanpa dimasak lama, satunya lagi Seger ya? berkuah dan kaya rempah. Itu tenaga ekstra. Hah, biar semangat. Jadi ini yang dibikin pertama adalah bumbunya sepat dulu. Nah, bumbunya sepat ini nggak digoreng, nggak dimasak, tapi dibakar semua, termasuk ikannya. Tugas pertama saya nih, ngulek bumbu dari mulai cabai sampai bawang merah yang Oke. udah dibakar dulu. Iya. Sementara saya ngulek, Binanang langsung bakar ikannya. Ini kuah sepatnya udah selesai diaduk-aduk, tapi sebelum kita sajikan, koreksi rasa dulu ya Kak. Ikut cobain Kak. Kurang asin sih. Tambahin garam ya. Udah jadi Bu. Ikannya Oh, angkat dulu, langsung masukin sini ya. dimasukin di sepatnya. Wih. Enak banget. Sepat khas Sumbawa siap disajikan, simple tapi wangi banget. Wow, sepatnya udah jadi. Ini meskipun saya nggak sabar ya mau nyobain, tapi ada satu lagi yang belum dibikin yaitu singang. Kalau singang beda nih, ikannya dipotong-potong biar bumbunya makin meresap. Rasanya bakal cenderung ke asam segar karena ada campuran asam Jawanya. Nih sekarang proses pembuatan singang ini sudah setengah jadi, tinggal tunggu mendidih ya.
Kalau udah mendidih apa yang dimasukin? Nanti tinggal ditaruh terong bulat. Ibu itu cabenya dipotekin supaya lebih pedes kah? Boleh. Mau dipakai semua itu? Tergantung kan. Enak. Kalau aku nggak tahan pedas kok. Ya udah, agak sedikit pedas aja ya Bu. Sekarang tinggal nunggu kuahnya mendidih. Habis itu masukin terong bulat biar makin seger. Nah, kalau udah dapat gurihnya Kalau gitu, kecutnya sudah. kecut. Wih, panas banget nih. Iya, mendidih tuh. Ini cobain Kak. Begini. Hmm, asam seger ya. Iya, Cuman kurang betul. garam sih. Yeay, dua-duanya udah jadi nih. Sepat siap, singang juga siap. Tinggal waktunya makan. Yang banyak Bu. Nih sebelum keburu dingin ya, harus cepet-cepet kita habisin karena dari aromanya udah enak banget dan kita udah lapar. Nah ini view-nya kita makan adalah kapal yang tadi mengantarkan buat melihat hiu paus. Wih, makannya pas ya. Pantas aja masakan kayak gini masih jadi favorit sampai sekarang. Seger. Enak banget Bu. Sering Ibu makan ini. Ini segar timunnya sama tomatnya. Tapi bener enak ya kalau pakai ikan ketamang. Iya betul. Dia teksturnya lembut tapi nggak mudah pecah. Iya, betul. Terus durinya juga besar-besar jadi gampang dipilihin. Kombinasi sepat yang segar sama singang yang hangat dan gurih benar-benar pas banget dimakan habis seharian main di laut. Olahan kayak gini tuh bisa dibilang comfort food ya. Memang pas banget buat dimakan sambil menikmati suasana yang sendu ini. Jadi anginnya sepoi-sepoi, pemandangannya indah dan udah nggak terik lagi ya. Sini, gantian ya. Kamu terakhir.